ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanan sebanyak 2 kali. Yang pertama, menelan bahan mentah. Kemudian yang kedua yaitu mengeluarkan makanan yang setengah dicerna dari perutnya lalu mengunyahnya kembali. Kemudian sistematika ruminansia yaitu bentuknya Animalia, Scophilum, Chordata, Phylum, Vertebrata, Class atau Mammalia, Ordo Artiodactyla, Famili Bovidea, genus Capra, spesies atau Capra sp. Kemudian saya akan melanjutkan ke skema Truntus digestivus. Organ-organ pada Truntus digestivus yaitu terdiri atas 1. Cavum oris atau rongga mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanannya. Dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan lainnya seperti gigi atau dentis yang terdiri atas gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan. Mengalami perkembangannya sehingga memiliki jumlah gigi yang banyak dan berukuran besar serta digunakan untuk memotong makanan. Untuk premolar berjumlah 3 buah. Untuk molare atau geraham belakang berjumlah 3. Total gigi atas adalah 10 buah dan total gigi bawah adalah 10 buah. Kemudian ada dentenva, sebagian tanpa gigi atau tempat menjularnya lidah. Lingua atau lidah berguna untuk merangkut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ventriculus. Saliva atau cairan khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Yang kedua, parin atau pangkal dari kerongkongan. Lalu ada esofagus, lanjutan dari faring atau kerongkongan. Kemudian ventriculus atau lambung. Setelah makanan masuk ke esofagus, selanjutnya masuk ke ventriculus. Proses pencernaan pada lambung menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim salulase yang dapat mengurangi salulaso. Adapun lambung terbagi menjadi beberapa bagian yaitu rumen, reticulum, omasum, obamasum. 6. Intestinum tenuum atau susalus. Selanjutnya ada anus sebagai tempat keluarnya kotoran. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan. Pertama, rumput dikunyah di dalam mulut, kemudian dilanjutkan menuju esofagus untuk disalurkan ke lambung. Selanjutnya dari esofagus, makanan
makanan menuju ke rumen. Proses yang terjadi di rumen yaitu makanan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Pada saat istirahat, pakan yang berada dalam rumen akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Di dalam rumen, pakan akan dibentuk menjadi gumpalan yang masih kasar atau bolus. Bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut atau dengan proses regurgitas untuk dilakukan kembali atau disebut dengan domestikasi. Kemudian bolus kembali atau proses reduktasi. Selanjutnya bolus disebut dicerna lagi, ditelan oleh enzim-enzim mikroba rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu makanan akan direbuskan menuju retikulum. Pada retikulum, makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke anosum. Selanjutnya, makanan dilanjutkan ke omosum. Pada omosum juga menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang. Selanjutnya, makanan dilanjutkan ke abomasum. Pada abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke intestinium meu atau usus halus. Pada usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selain itu terjadi juga penyerapan sari-sari makanan dan pada akhirnya makanan akan dikeluarkan menuju anus. Fungsi rumen untuk menyimpan makanan sementara makanan yang telah ditelan. Fungsi retikulum sebagai tempat penambahan enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan kasar atau bulus. Omasum berfungsi membentuk makanan secara kiawi dengan menggunakan enzim serta fungsi juga dalam penyerapan air, asam lemak tertentu dan nutrien yang terkandung dalam hijauan pakan ternak. Fungsi abomasum yaitu sebagai tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Intestinium tenue berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan berubah menjadi energi. Bakteri yang berperan pada sistem pencernaan hewan ruminansia adalah 1. Bakteri selulolitik. Bakteri selulolitik menghasilkan enzim glulose dari hidrolisis glukosa dan dapat menghidrolisis hemiselulosa.
kedua, bakteri hemiselulotik atau hemiselulosa merupakan struktur polisakarida yang penting dalam dinding sel. Meskipun demikian, beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisis selulosa, antaranya Clostridium celluloforan dan Dipterioides luminicola. 3. Bakteri proteilytik merupakan jenis bakteri yang menghasilkan enzim protease yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida. Beberapa contoh bakteri proteilytik antara lain Bacteroides, Amylophailus, Clostridium sporogenes. 4. Bakteri methanogenik merupakan bakteri bentuk gas metan. Contoh bakteri diantara lain Methanobacterium ruminantium dan Methanobacterium firmicum. Yang kelima, bakteri lipolitik. Beberapa spesies bakteri menggunakan glicerol dan sedikit gula. Sementara itu, beberapa spesies lainnya dapat menghidrolisis asam lemak, tak jenuh, dan sebagian lagi dapat menetralisis asam lemak rantai panjang menjadi keton. Contoh bakteri lipolitik antara lain Annea Rofidilio, Lipolitica, dan Slemanus ruminantium. Yang keenam, bakteri memakai asam atau acid utilizer bakteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat. Beberapa jenis spesies bakteri memakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak setelah ternak. Terdapat tambahan jumlah makanan, butiran maupun putih. Contohnya adalah Propionibacterium dan Slemanus bacterica. 7. Bakteri memakai gula atau sugar utilizer bakteria. Hampir semua bakteri memakai polisarida dapat memfermentasikan disakarida dan monosarida, yang mana peran gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus. Yang ke-8, bakteri rheolitik. Peran jenis bakteri rheolitik menempel pada bibit helium dan hidrolisa urea yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dan pembuluh darah yang dapat pada dinding rumen. Salah satu contoh bakteri rheolitik ini misalnya adalah Streptococcus sp. 9. Protozoa. Sebagian besar protozoa yang terdapat dalam rumen adalah Ciliata, meskipun Flagellata juga banyak dijumpai. Ciliata ini merupakan non-patogen dan anaerobik
mikroorganisme. Biota rumen dapat dibedakan menjadi 3 orda, yaitu orda Prostomatida, orda Prostomatida, orda Entodynanom Orchida. 10. Fungsi fungi atau jamur. Jamur atau fungi anaerob sebagai perubahan penting dalam komunikasi mikroba rumen. Fungsi atau jamur akan memecah bahan makanan yang sulit dicerna dalam mikroba rumen. Selain itu, fungsi atau jamur sangat berperan dalam filtrasi serat yang terkandung dalam pakan. Salah satu contoh fungsi dan rumen antara lain jamur